Bab 1946 Peri. Zhang Yi melihat kesombongan di wajah peri itu. Tetapi kesombongan itu datang dari kepercayaan dirinya yang mutlak. Seolah-olah semua yang dikatakannya adalah kebenaran dunia. Tak heran dalam legenda, para elf merupakan ras yang paling sombong. Ternyata benar-benar ada ras serupa di zaman kuno. Zhang Yi mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, "Aku telah mendengar banyak orang berbicara kepadaku seperti ini dalam hidupku. Tapi tahukah kamu apa akhir dari mereka?" Peri itu mengangkat sebelah alisnya. Mereka semua mati dengan mengerikan. "Oh maaf." Zhang Yi tiba-tiba berpura-pura menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum meminta maaf. "Aku lupa kalau kamu sudah mati." Peri itu mengerutkan kening. Sombong. Dia mengangkat tangannya dan menghunus pedang panjang di pinggangnya. Dalam sekejap, dunia di belakangnya berubah. Awan hitam berkumpul di langit, kilat menyambar, dan angin kencang turun dari langit ke bumi, membentuk lebih dari selusin tornado besar. Angin, guntur, apa lagi? Hanya dengan satu gerakan, Zhang Yi mengukur kemampuan dan angka lawan dalam pikirannya. Peri itu tidak berkata apa-apa, tetapi mengangkat pedang di tangannya dengan cara yang sangat elegan dan mengayunkannya ke arahnya dari kejauhan. Seperti seorang konduktor yang mengayunkan tongkatnya. Saat berikutnya, badai berkumpul di belakangnya, dan 3 gunung besar muncul di antara langit dan bumi, gelap dan lebat. Itu adalah serangkaian badai mengerikan yang sedang mengembun. Setiap badai dapat dengan mudah menutupi seluruh wilayah perkotaan suatu kota. Petir keperakan menyambar badai bagaikan ular keperakan raksasa. Dalam sekejap, para elf mengendalikan 3 awan petir besar dan bergegas menuju Zhang Yi Juan. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Ketika Zhang Yi melihat mereka, mereka sudah tidak jauh dari Zhang Yi. Zhang Yi tidak ceroboh terhadap serangan kuat itu, tetapi dia juga tidak terlalu takut. Karena serangan fisik semacam ini tidak mungkin efektif terhadapnya. Tak peduli seperti apa badai dan gunturmu, aku bisa menghancurkannya dengan gerbang dimensi. Segala sesuatu di alam semesta melindungi tubuh Zhang Yi. 3 badai besar sebesar gunung menghantamnya seketika dan menjebak Zhang Yi di dalamnya. Badai yang kuat menciptakan area bertekanan rendah, lalu bergerak masuk. Tetapi saat mereka menyentuh gerbang dimensi, mereka diserap oleh Zhang Yi. Raungan itu berhenti. Dan gerbang dimensi Zhang Yi masih utuh dan tidak rusak sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan yang dikenal sebagai teknik pertahanan terkuat di dunia manusia. Kecuali tingkat energi serangannya ditingkatkan hingga lebih dari 2000 poin lebih tinggi dari Zhang Yi, itu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk membuat gerbang dimensi bergetar. Adapun untuk mengalahkan mereka sepenuhnya, sejauh ini, kecuali beberapa orang dengan kemampuan khusus, hanya raksasa peradaban bawah tanah yang telah benar-benar menghancurkan kekuatan Zhang Yi yang dapat melakukannya. Gerbang dimensi menelan serangan peri itu. Zhang Yi sedikit mengernyit. Hanya itu. Peri itu tersenyum. Dan hantu-hantu yang mengawasi di sekitarnya tampak acuh tak acuh. Serangan tadi hanya ujian. Kalau kau tidak sanggup menahan serangan setingkat ini, aku akan meninggalkan medan perang. Kau terlalu lemah untuk menerima seranganku. Sekarang, mari kita bumbui permainannya sedikit. Peri itu memutar pergelangan tangannya sambil berbicara. Lalu gelang perak terlepas dan terlempar ke tanah. Zhang Yi memperhatikan posisi gelang itu dan diam-diam berhati-hati. Karena itu mungkin semacam senjata ampuh. Dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Jadi, bagaimana dengan pukulan berikutnya? Peri itu mengangkat pedangnya. Ujung pedangnya mengarah langsung ke wajah Zhang Yi. Senyum anggun muncul di wajahnya. Dan seberkas cahaya keperakan muncul dari tubuhnya, membuatnya tampak semulia dewa. Namun saat pedang itu diarahkan ke Zhang Yi, aura pembunuh yang amat dahsyat mendekat dalam sekejap. Ledakan, cahaya pedang itu seolah datang dari langit, begitu menyilaukan dan begitu memikat. Zhang Yi tidak menghindar, tetapi menunggu dengan tenang di tempat. Cahaya pedang menghantam gerbang dimensi dengan keras. Kali ini, permukaan pintu benar-benar bergetar sedikit, bagaikan angin sepoi-sepoi yang bertiup di atas air.
Kekuatan serangan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun Zhang Yi tetap membiarkan ujung pedangnya menembus gerbang dimensi. Setelah beberapa saat, kekuatan dahsyat ini sepenuhnya diserap oleh Zhang Yi. Oh, lumayan. Kau bahkan bisa memblokir gerakan ini, kata peri itu dengan tenang. Namun, Zhang Yi mencibir, kamu tampak sangat percaya diri dengan gerakanmu. Tentu saja, itu seranganku. Kalau begitu, Zhang Yi melambaikan tangannya. Aku akan mengembalikan semua kekuatan pedangmu padamu. Cahaya perak tiba-tiba muncul dari gerbang dimensi, dan gemuruh guntur bergema ke segala arah. Pedang peri dan 3 badai awan petir besar dilepaskan oleh Zhang Yi dari gerbang dimensi. Dia hanya perlu mengubah arah vektor mereka untuk membuat mereka menyerang tubuh peri itu sebagaimana adanya. Ketika peri itu melihat pemandangan ini, tindakan yang hendak dilakukannya tiba-tiba terhenti. Sudut mulutnya melengkung ke atas, yang merupakan reaksi bertemu mangsa yang menarik. Kau benar-benar mengejutkanku. Dia memegang pedang di satu tangan dan berdiri di sana dengan anggun, tanpa ada niat untuk menghindar. Jika Zhang Yi tidak menghindar, dia pasti juga tidak akan mundur. Terlebih lagi, itu adalah serangannya sendiri. Dia yakin dia bisa memblokirnya. Dia berdiri di depannya dengan pedang di satu tangan, dan cahaya keperakan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia berdiri di bulan putih bersih. Bulan yang terang membentuk pertahanannya, dan serangannya pun semakin dekat. Badai dan cahaya pedang menghantam bulan yang terang pada saat yang bersamaan. Bahkan peri itu sendiri sedikit mengernyit saat menahan serangan ini. Awalnya ia ingin pamer, tetapi ketangguhannya itu hanya bertahan 3 detik saja karena ia terdorong ke belakang oleh suatu kekuatan dahsyat. Tertawa. Kakinya membajak 2 alur yang dalam di tanah, dan peri itu berusaha keras untuk mengeluarkan kekuatan dahsyat itu. Namun dia tidak menampakkan rasa tidak senang di wajahnya, malah dia tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dariku, kekuatan ini benar-benar mengerikan. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Mengapa pria ini begitu narsis? Bahkan Lu Keren berkata, meskipun orang ini memiliki wajah yang sangat menawan, aku tidak tahu mengapa. Aku benar-benar ingin meninju wajahnya. Orang-orang lain di sekitar juga mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Kamu sangat menarik. Sepertinya aku perlu menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk bermain denganmu. Sambil berbicara peri itu melepaskan pelindung pergelangan tangan kanannya. Zhang Yi menyipitkan matanya. Apa arti tindakannya? Gelang pertama yang dilepas dibuang begitu saja ke tanah, dan tampaknya tidak memiliki fungsi khusus. Jika itu sesuatu seperti bom energi yang kuat, posisinya juga tidak bagus. Tetapi dia tahu pasti ada alasan bagi peri itu melakukan hal ini. Dan jika dia mengabaikan hal ini, dia pasti akan menderita kerugian besar.